Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok manajemen perangkat lunak ingin menjelaskan tentang pengembangan mobil aplikasi Kampus One. Nama saya Simon Steven Siregar, NIM 411500826. Nama saya Muhammad Aditya Gani dengan NIM 24125000502. Nama saya Bagus Adi Wibowo dengan NIM 24115000289. Dan saya Aisyah Nasrul dengan NIM 24115011345. Saya Palevi Danwarta dengan NIM 241150123. Dan kami akan mempresentasikan 5 bagian case study scope management. Scope planning, studi kasus, pengembangan mobile application Kampus One. Project scope statement, deskripsi ruang lingkup produk aplikasi mobil Kampus One sebagai platform terintegrasi untuk mahasiswa akademik, keuangan, dan administrasi. Tujuan proyek yaitu business objektif, meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan digital sebesar 30% dalam 1 tahun setelah implementasi. Kriteria penerimaan yaitu acceptance kriteria, beroperasi pada Android dan iOS, sinkronisasi data real time dengan database universitas, sistem keamanan login SSO yang valid. SSO itu kayak memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi atau sistem hanya dengan satu set kredensial. Project scope statement atau batasan dan pengecualian. Batasan proyek yaitu project constraints, waktu maksimal 6 bulan, anggaran 750 juta, SDM 3 analis internal, dan 5 pengembang vendor. Pengecualian proyek out of scope, integrasi pembayaran online, fitur marketplace dan chatting, konferensi video kuliah, platform khusus alumni. Identifikasi developabilitas utama. 1. Aplikasi mobile Kampus One. 2. Dokumentasi teknis, yaitu arsitektur database API. 3. Modul autentikasi SSO. 4. User manual atau panduan pengguna. 5. Laporan hasil pengujian atau fungsionalitas dan keamanan. Selanjutnya itu ada bagian B, requirement collection, identifikasi dan pengelompokan kebutuhan stakeholder. 10 requirement fungsional ada 10, yaitu 1. Autentikasi, login menggunakan akun single sign-on atau SSO Kampus. 2. Manajemen jadwal, menampilkan jadwal kuliah harian dan mingguan secara real time. 3. Ada akses nilai, melihat nilai akademik per mata kuliah dan indeks prestasi atau IP. 4. Informasi keuangan, menampilkan rincian tagihan pembayaran yang tertunggak atau lunas. 5. Notifikasi, pengiriman push notification untuk setiap pengumuman akademik. Lalu ada 6, administrasi digital, formulir elektronik pengajuan surat keterangan aktif kuliah. 7, ada manajemen profil, dashboard, informasi diri yang terdiri dari foto, NIM, dan prodi. 8, integrasi data akademik, ada sinkronasi data real time dengan biro akademik. 9, integrasi data keuangan, pengambilan data tagihan akurat dari biro keuangan. 10, keamanan data, privasi data di mana user hanya bisa melihat data miliknya sendiri. Selanjutnya ada requirement berdasarkan stakeholder. Yang pertama itu ada mahasiswa atau end user, dia bisa login SSO, jadwal, nilai, surat administrasi, dan notifikasi. Selanjutnya ada biro akademik atau penyedia data, dia itu bisa akurasi data, jadwal atau nilai, dan otomasi formulir administrasi. Ketiga ada keuangan biro, penyedia data, transformasi tagihan, dan sinkronisasi status pembayaran. Selanjutnya ada di Kroktat IT, pemilik teknis, stabilitas integrasi infrastruktur IT, dan keamanan protokol SSO. Selanjutnya ada rektorat sponsor, dashboard profil mahasiswa, dan pencapaian target kepuasan layanan. Selanjutnya bagian C, work breakdown struktur atau WBS.
Bagian poin pertama adalah Campus One Development. Campus One Development adalah bagian paket kerja yang besar. Jadi paket kerja ini harus dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bagian yang lebih kecil ini terdapat 6 bagian. Bagian 1 planning, bagian 2 analisis, bagian 3 desain, bagian 4 development, bagian 5 testing, bagian 6 deployment. Selanjutnya adalah pemaparan bagian-bagian yang tadi saya katakan sebelumnya. Bagian 1 planning. Pemaparan ini dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bagian 1.1 adalah project charter dan scope statement. Bagian 1.2 adalah finalisasi jadwal dan anggaran. Bagian 1.3 adalah alokasi SDM. Setelah bagian 1 planning sudah saya sampaikan, bagian 2 adalah analisis. Bagian 2 analisis dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bagian 2.1 requirement gathering. Contohnya adalah akademik dan keuangan. Selanjutnya bagian 2.2 adalah analisis integrasi SSO. Bagian 2.3 penyusunan dokumen SRS. Bagian 2 analisis sudah selesai. Selanjutnya bagian 3 desain. Bagian 3 dibagi lagi menjadi bagian lebih kecil. Bagian 3.1 UI UX design. Bagian 3.2 arsitektur database dan API. Bagian 3 sudah selesai. Selanjutnya bagian 4 development. Bagian 4 dibagi lagi menjadi yang lebih kecil. Bagian 4.1 autentikasi modul, yakni SSO. Selanjutnya bagian 2 akademik modul seperti jadwal dan nilai. Bagian 4.3 finance modul, yakni tagihan. Selanjutnya bagian 4.4 admin dan notification modul. Bagian 4 sudah selesai. Selanjutnya bagian 5 testing. Bagian 5.1 adalah bagian yang adalah cabang dari bagian 5, yakni testing. Bagian 5.1 adalah unit dan integrasi testing. Selanjutnya bagian 5.2 user acceptance test atau UAT. Bagian 5 sudah selesai. Selanjutnya bagian terakhir, yakni bagian 6 deployment. Bagian 6 dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bagian 6.1 persiapan server dan cloud. Bagian selanjutnya bagian 2 merilis aplikasinya di App Store dan Play Store. Selanjutnya ada tampilan table. Tabel ini tidak jauh beda dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pada kolom pertama ada nomor WBS, Work Breakdown Structure. Nomor 1 ada Campus One Development, tergolong pada level 1. Deskripsinya adalah proyek utama pengembangan aplikasi. Nomor WBS selanjutnya adalah planning. Level 2, perencanaan proyek. Itu ada deskripsi dari planning. Selanjutnya ada project charter. Level 3, pembuatan dokumen proyek. Selanjutnya scope definition. Terdapat level scope definition ada di level 3. Deskripsinya adalah menentukan ruang lingkup. Selanjutnya analisis. Di level 2 analisis ini sesuai dengan topiknya adalah kebutuhan proyek perangkat lunak.
Selanjutnya, requirement gathering, mengumpulkan kebutuhan. Selanjutnya, stakeholder analysis, menganalisis atau mengidentifikasi pemangku kepentingan. Selanjutnya, ada desain. Deskripsinya adalah desain sistem. Dari desain ini, kita membaginya lagi, yakni UI UX design. Deskripsinya adalah desain tampilan aplikasi dan sistem arsitektur atau desain arsitektur. Selanjutnya ada development, pengembangan sistem. Ada autentikasi modul seperti modul login SSO dan akademik modul, jadwal dan nilai, serta finance modul, tagihan pembayaran, notifikasi modul, notifikasi, dan administrasi modul, pengajuan surat. Selanjutnya ada testing. Testing adalah pengujian sistem. Pengujian ini dilakukan pada unit uji per modul dan integrasi testing serta UAT, User Acceptance Test. Selanjutnya, dan yang ini adalah bagian yang paling terakhir, development atau implementasi. Development ini kita merilis app, dan bagian terakhir memonitoring sistem yang sudah kita buat sebelumnya, yakni Campus One Development. Bagian D, scope validation, kriteria penerimaan fitur utama. Nah, acceptance kriteria login SSO. Pertama, fungsionalitas login berhasil menggunakan kredensial portal kampus. Yang kedua, keamanan sistem menolak akses jika data salah dan memberi peringatan. Yang ketiga, integrasi terhubung langsung ke server identitas pusat universitas. Yang keempat, manajemen sesi, memiliki fitur logout dan session timeout otomatis. Ya, sekarang acceptance kriteria jadwal kuliah. Yang pertama, akurasi, sinkronasi data 100% dengan database biro akademik. Yang kedua, kelengkapan, mencakup mata kuliah, waktu, ruang, dan nama dosen. Yang ketiga, visualisasi tampilan harian mingguan yang optimal untuk mobil. Yang keempat, update sinkronisasi otomatis maksimal 5 menit jika ada perubahan. Yang terakhir adalah acceptance kriteria tagihan pembayaran. Yang pertama, validasi jumlah tagihan tetap sesuai data transaksi biro keuangan. Yang kedua, rincian menampilkan detail komponen biaya UKT, SPP, dan lain-lain. Yang ketiga, status menampilkan label belum bayar atau lunas yang jelas. Yang keempat, keamanan, data hanya dapat diakses oleh pemilik akun yang sah. Oke, selanjutnya adalah bagian E, scope control, yaitu analisis permintaan perubahan atau change request. Nah, untuk ini analisis permintaan stakeholder itu berdasarkan kendala ISOC 5 developer dalam case tadi scope manajemen yang di PDF itu permintaan 1 DIBEM event registration itu ditunda karena fungsi kritis fase awal itu DIBEM melihat dari anggaran dan deadline-nya mungkin ditunda dulu. Itu permintaan kedua itu director dashboard analytics itu diterima karena itu permintaannya director, jadinya itu prioritasnya tinggi, strategisnya itu tinggi. Lalu permintaan 3 BO keuangan payment gateway dari itu meminta payment gateway itu ditolak dulu untuk sementara karena itu tidak termasuk dari scope yang sekarang dibutuhkan.
permintaan keempat itu dari mahasiswa, yaitu chatbot AI. Itu benar-benar ditolak karena itu implementasinya emang kompleks dan membebani tim. Sama satu lagi permintaan mahasiswa itu Dakmat ya, Dakmat. Itu mungkin bakal diimplementasi juga tapi ditunda atau mungkin ditolak. Nah, lalu selanjutnya dampak dan keputusan perubahan. Satu itu event extension. Dampaknya 2-3 minggu itu bakal bertambah. Ditunda dulu, itu bukan prioritas utama. Itu dashboard analitik dampak 4 minggu diterima karena kebutuhan sponsor. Lalu yang ketiga payment gateway, dampak nambah 2 bulan dan biaya audit. Karena ini melanggar batasan awal jadinya ditolak. Lalu yang keempat chatbot AI, dampaknya bertambah 3 bulan nanti. Itu bakal ditolak juga karena di luar kapasitas vendor. Jadi nggak bisa langsung accept aja semuanya. Harus dicek dulu. Ini visible, nggak, takutnya bakal scope creep. Itu strategi PM dalam scope kontrol itu risiko scope creep. Nah, yang tadi saya bilang itu keterlambatan jadwal, budgetnya bengkak, penurunan kualitas aplikasi, dan yang pasti banyak bugnya itu saya pernah. Cara menghindarinya yaitu PM harus merujuk pada scope baseline dan menggunakan change control process. Jadi change control process itu artinya kita harus diskusi dulu sama si stakeholder-nya semua. Jadi ini maunya gimana dan bla bla bla. Jadi gimana caranya kita bakal ganti ini scope-nya. Enggak scope-nya sih, tapi prosesnya. Prioritas. Nah, tidak semua permintaan harus masuk. Yang tadi saya jelasin tadi, utamain yang sesuai sama yang di scope, sama yang di business objektifnya. Lalu yang terakhir yang pasti harus seimbang. Jadi harus punya business value dengan batasan projectnya itu juga harus diperhatiin. Harus seimbang semuanya. Dan sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada materi-materi yang belum dijelaskan lebih lanjut atau mungkin ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.